Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga segenap panitia baik dari karib maupun perahu dipanjangkan umurnya dalam taat pada Allah, selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT insyaallah. Yang telah mengusahakan majelis ini semoga Allah balas dengan segala kebaikan, amin ya rabbal alamin. Juga segenap tim Hadrah Al-Batul dan tentu saja teman-teman semuanya, kakak-kakak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya disayang Allah, disyafaati Rasulullah, dirahmati Allah, dicintai Rasulullah, hidup bahagia di dunia, di akhirat kelak masuk surga, amin ya rabbal alamin. Hai muslimah, kamu begitu berharga. Begitu tema kita pada pagi hari ini. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, muslimah, Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu sudah Islam dari sejak bayi. Dan itu sesuatu hal yang perlu untuk kamu syukuri. Sebab la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukuri bakalan ditambahin kenikmatan tersebut. Artinya akan terus-terusan ditambahkan iman yang ada dalam hatimu, Islam yang ada dalam hatimu. Sebagaimana doa seorang ulama, dia berdoa begini, Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, wa kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fihi. Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan kepadaku keislaman, tambahkanlah aku dengannya. Imannya biar nambah. Ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepada kami keimanan, tambahkanlah aku dengannya. Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan kepadaku afiat, keselamatan, tambahkanlah aku dengannya. Ya Allah, Engkau telah mengaruniakan kepadaku umur, berkahilah aku di dalamnya. Alhamdulillah, Allah jadikan kita muslimah dari sejak kita bayi. Begitu keluar di atas muka bumi ini, orang tua kita membacakan azan di telinga kita, mengenalkan kepada kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata bapak kita di telinga kita. Karena memang telinga itu adalah organ tubuh yang pertama kali dibuka, sebagaimana ianya akan menjadi organ tubuh yang paling akhir ditutup. Sampai dengan orang mati itu, yang lain sudah tidak berfungsi, tapi telinga tetap berfungsi. Muslimkah bahkan yang tidak muslim sekalipun tetap berfungsi. Makanya Nabi ketika selesai perang Badar, Nabi memanggil-manggil nama orang-orang kafir Quraisy yang dulu suka mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Ya Aba Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, sebutin nama-namanya Nabi Muhammad. Hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan faqad wajadtu ma adani rabbi wa haqqan. Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Tuhan kalian benar? Karena aku telah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku benar. Sahabat nanya, Rasul, emangnya mereka dengar? Kata Nabi Muhammad, kita tidaklah lebih mendengar daripada mereka. Artinya mereka lebih dengar lagi. Kalau saya nih nggak pakai mic, mungkin yang di belakang nggak dengar. Tapi kalau mohon maaf kita semua mati, walaupun nggak pakai mic nih, yang di belakang denger.
Ya. Boleh yang bawa anak mengkondisikan anaknya agar tidak mengganggu jalannya majelis ya. Karena memang kadang-kadang kalau di majelis itu ujiannya berat. Karena amal soleh itu memang ujiannya berat. Gitu. Setan kadang-kadang berusaha gangguin ustadzahnya nggak berhasil, gangguin jamaahnya nggak berhasil, ganggunya lewat anak-anak biar nggak konsentrasi gitu. Karena anak-anak kan peka, berarti anaknya kemasukan setan gitu. Bukan gitu. Tapi ya gitu, suka digangguin sama setan dianya, sehingga anak-anak kan peka, dia nangisnya cepet gitu. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, kembali kepada kita nih sebagai muslimah, begitu lahir aja organ tubuh yang segera berfungsi di antara 5 panca indera itu adalah telinga gitu kan. Itu subhanallah, kita udah langsung disampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lagi nenangin banget itu teman-teman sekalian, nenangin banget gitu. Begitu keluar kan bayi nangis. Ada nggak di sini yang begitu keluar ketawa gitu? Atau bersin gitu keluar asyik? Ya nggak ada ya. Itu keluar kan anak pasti nangis gitu. Tahu kenapa? Takut. Kenapa anak ketika keluar dari rahim ibunya nangis? Karena dia takut dengan sesuatu hal yang baru, dengan sesuatu yang tidak nyaman. Biasa di dalam perut ibunya hangat, biasa dalam perut ibunya serasa didekap gitu. Begitu keluar, ya ampun gede banget nih gitu. Takut, nangis. Teman-teman sekalian, makanya segera diazanin sama bapak. Allahu Akbar. Anakku sayang, jangan takut. Bersama dengan kita ada Allah yang Maha Besar. Kamu takut, bapak juga takut. Takut gak bisa biayain sekolah, takut nanti kamu susah nyari jodoh, takut dengan kehidupan di depan. Tahu-tahu tahun 2019, tahun 2020 ada PPKM. Siapa sangka? Takut. Akan tetapi Allahu Akbar, bersama dengan kita ada Allah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Anakku sayang, kendali hidupmu tidak berada padaku orang tuamu, akan tetapi kendali hidupmu ada pada Allah. Tahuilah nak, tidak ada Tuhan kecuali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketahuilah anakku sayang, pimpinanmu dalam kehidupan, imammu dalam kehidupan, yang kamu ikuti dalam kehidupan, kiblat ruhmu dalam kehidupan di atas muka bumi ini adalah bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah, begitu agung. Jadi begitu kita keluar aja udah Allah subhanahu wa ta'ala pastikan kita muslim, kita mukmin. Alhamdulillah. Makanya kenapa kita ini nggak perlu syahadat lagi ketika balik? Ada nggak yang begitu mens gitu kan? Ayo dibaiat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak pakai teman-teman. Kenapa gitu? Karena kita sudah dari lahir sudah dibaiat dengan azan yang disampaikan oleh ayah kita, orang tua kita. Alhamdulillah, nikmat besar. Allah menjadikan kita muslimah. Allah menjadikan kita beriman. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Nikmat besar. Kepada perempuan jauh lebih besar lagi. Kenapa gitu? Karena sebelumnya kita ini berada dalam masa gelap, dianggap sebagai bangsa nomor 2. Perempuan ini dulunya dianggap bangsa nomor 2, kalau enggak malah nomor 17. Kayak gak dianggap gitu. Bahkan dijadikan setengah barang. Manusia ini, perempuan ini dijadikan sebagai komoditas. Makanya kalau sekarang ini orang-orang berusaha menjadikan perempuan sebagai komoditas, hanya sebagai
Paham maksud saya komoditas? Barang jualan gitu. Buat kaum laki-laki, kamu tidak sedang menuju kepada kemodernan, kamu sedang menuju kepada keterbelakangan. Kalau untuk pakai pakaian seksi dilihat sama laki-laki, kemudian mereka menjadi naik birahi, itu kemunduran, teman-teman. Kemunduran. Kalau untuk menjadi seorang perempuan yang demi untuk gaya hidup kamu jual diri, itu namanya bukan kemajuan. Meskipun andai dibayar dengan 80 juta per jam sekalipun kamu begitu murah, sebab nilaimu tak terbayar. Seharusnya. Maka saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu mulia. Dari yang dulunya dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Saya pernah baca syariat agama, ya, baik itu agama langit ataupun agama bumi gitu, agama buatannya orang gitu kan, agama bumi ataupun yang syariat agama langit, itu tidak ada yang lebih memuliakan kita daripada ajaran agama Islam. Dulu tuh kalau perempuan lagi mens itu nggak boleh ada serumah dengan laki-laki. Jadi kalau kamu datang mens, ditaruh kamu di rumah kecil, ruangan kecil seberang rumah. Enggak dianggap sebagai yang boleh nyatu gitu sama kaum laki-laki kalau lagi mens. Padahal kan mens bukan dari kita ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada lagi tuh orang-orang zaman dulu, kaum jahiliyah, ini yang bukan syariat agama langit ya. Itu perempuan tidak boleh tertawa. Setiap kali perempuan tertawa, suaminya boleh nyabut satu giginya. Alhamdulillah kita nggak hidup di zaman itu. Kalau enggak, saya yakin ompong semua yang ada di sini. Tiap ketawa suaminya ambil catut. Sini buka mulut kamu, jeder, ya Allah, ya Allah. Nggak dianggap. Dan kita tahu di masa jahiliyah, teman-teman saudaraku sekalian, Allah cerita dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min qaumihi min su'i ma busyira bih. Kata Allah, idza busyir bil unsa, apabila diberi kabar gembira bahwasanya anaknya yang lahir perempuan. Allah ngasih bahasanya busyira, apabila diberi kabar gembira. Karena sejatinya punya anak, mau laki-laki mau perempuan, itu adalah sebuah kabar gembira. Anak lahir sehat, anak lahir selamat, kabar gembira buat orang tuanya. Tapi kata Allah, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya langsung menghitam, wa huwa kadhim, dia dalam keadaan marah. Ya tawara, ngumpet-ngumpet dari kaumnya, min su'i ma busyira bih, dari buruknya kabar yang mereka terima. Bahkan ada yang kalau istrinya melahirkan dibuatin lubang di bawahnya. Begitu dilihat sama dukun bayinya, lihat laki perempuan. Kalau laki-laki putusin tali pusarnya, selamatin. Kalau perempuan putusin tali pusarnya, langsung dikuburin hidup-hidup saat itu juga, sebelum sang ibu sempat melihat bayinya. Ada juga yang dikuburinnya tar kalau udah mulai umur 3 tahun, 2 tahun gitu. Kayak gitu tuh keadaan bangsa ketika Islam datang. Saat Islam datang, teman-teman sekalian, Masya Allah, Nabi Muhammad sayangnya sama kita kaum perempuan luar biasa. Bahkan Allah tunjukkan Nabi Muhammad itu anaknya perempuan semua yang panjang umur. Nabi Muhammad punya anak 7, teman-teman sekalian. 3 diantaranya laki-laki, tidak ada yang mencapai usia 2 tahun. Ada yang berapa hari meninggal, ada yang udah sempet jalan kemudian meninggal gitu.
yang At-Tayyib At-Tahir, Abdullah namanya, yang terakhir sudah kenabian lahirnya, itu malah justru masih sedang disusui ketika dia meninggal dunia. Teman-teman sekalian, jadi anak Nabi yang laki-laki meninggal di usia masih kecil-kecil. Anak Nabi yang perempuan usianya cukup sampai dengan ketika Nabi Muhammad dapat wahyu itu masih ada semua putri-putrinya. Keempat-empatnya menjadi perempuan-perempuan salehah pengikut ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat menyayangi mereka semua, sangat menyayangi mereka semua. Terutamanya yang kecil, Sayyidah Fatimah Zahra, karena di saat Nabi Muhammad dapat wahyu, kemudian segala macam godaan, segala macam gangguan dari kaum kafir Quraisy diterima oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Saat itu anak-anak Nabi Muhammad yang lain, yang perempuan-perempuan sudah pada nikah. Mereka kan nikahnya kecil-kecil, gitu ya. Pada masa tersebut mereka kulturnya memang menikah masih pada muda-muda gitu. Nah yang sisa hanya Sayyidah Fatimah Zahra yang ada di rumah, sehingga dialah yang menjadi penghibur, dialah yang menjadi jantung hati, belahan jiwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyayanginya, mencintainya, menunjukkan rasa cintanya tersebut kepada semua orang. Sehingga orang ketika melihat cara Nabi Muhammad menyayangi putrinya, taulah mereka bahwasanya seharusnya seperti itulah seorang laki-laki memperlakukan anak-anaknya, anak-anak perempuannya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad itu tiap kali ketemu sama Sayyidah Fatimah, jangan dimarahin, jangan dimarahin, cukup dikondisikan. Apa sih? Paham nggak dikondisikan? Ya, semua ibu biasanya punya cara tersendiri ya buat diamin anak-anak. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi kepada Sayyidah Fatimah, Nabi itu tiap kali ketemu dipeluk. Sayyidah Fatimah itu dipeluk dan dicium di antara dua keningnya. Dari Sayyidah Fatimah kecil sampai Sayyidah Fatimah nikah, punya anak dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian, saya nggak bisa bayangin di zaman itu ya. Di zaman sekarang aja itu tuh romantis banget loh. Siapa di antara kita yang ketika berjumpa dengan ayah kita memperlakukan kita seperti itu sampai dengan kita dewasa sekalipun? Siapa? Saya rasa jarang sekali ya. Tiap kali ketemu ayahnya pelukin, kemudian dicium di antara keningnya. Nabi Muhammad berbuat itu di zaman di mana anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup, di zaman di mana perempuan nggak boleh ketawa. Nabi pelukin anaknya, Nabi ciumin keningnya, masya Allah. Bahkan Nabi punya kode-kode sama Sayyidah Fatimah itu. Sayyidah Fatimah baru ngetuk pintu berapa kali aja Nabi udah langsung tahu kalau itu adalah ketukan putrinya Fatimah. Demikian pula dengan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Asal Sayyidah Fatimah datang, asal Nabi Muhammad datang, baru ketuk berapa kali aja udah langsung tahu bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Fatimah akan berkata bahwa dialah sendiri yang akan membukakan pintunya. Ada anaknya atau suaminya Ali gitu ya, mau bukain pintu, jangan. Itu adalah ayahku Nabi Muhammad SAW. Biarkan aku sendiri yang membukakan pintunya. Masya Allah. Dari perlakuan, bahkan juga dari ucapan. Nabi itu ucapannya kepada Sayyidah Fatimah romantis banget teman-teman. Salah satu ucapan yang paling romantis, Fatimah bid'atun minni. Kata Nabi Muhammad, Fatimah bagian dariku, semacam separuh aku Fatimah.
Siapa di antara kita yang ayahnya pernah ngomong begitu kepadanya? Atau bahkan gini deh, siapa di antaramu yang sudah bersuami, yang suaminya berkata seperti itu kepada putri-putrinya? Nabi Muhammad berkata seperti itu kepada putrinya. Karena Nabi Muhammad menganggap Sayyidah Fatimah begitu berharga, begitu berarti. Fatimah ummu abiha, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Fatimah adalah putri bagi ayahnya, adalah ibu bagi ayahnya. Fatimah adalah ibu bagi ayahnya, abiha. Teman-teman sedikit sekalian, seolah-olah Nabi bilang, memilikimu wahai Fatimah mencukupi aku. Aku kayak punya anak juga, kayak punya ibu juga gitu. Tempat aku bisa bercerita apa aja, tempat aku bisa menghibur diriku, tempat aku bisa bersandar, memandang wajahmu, membuat hatiku tenang. Fatimah ummu abiha, ibu bagi anaknya. Nabi menganggap perempuan begitu berharga, dan itu ditunjukkan dengan keberadaan perempuan-perempuan di sekitarnya. Bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istrinya. Ya Allah, teman-teman sedikit sekalian, tuh romantisnya cowok-cowok zaman sekarang. Kagak ada papanya sama Nabi Muhammad alaihissalam. Gak ada papanya. Nabi itu memanggil Aisyah, ya Aish, wahai hidupku. Siapa coba diantaramu yang sama suaminya dipanggil begitu? Yang ada tuh kawan saya penasaran gitu sama suami saya, nama saya ditulis apa ya di HP-nya. Jadi pas HP suaminya deket sama dia, ditelepon, ternyata Israel. Suaminya nulis nama bininya Israel. Dia bilang sama suaminya, terlalu lu bang, terlalu kamu, masa kamu tulis nama saya Israel? Ya maksudnya kalau manggil itu kan nggak bisa ditunda-tunda. Bisa aja ngelesnya. Luar biasa ya. Nabi Muhammad memanggil istrinya wahai hidupku. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidah Aisyah cerita, aku minum di sebuah gelas. Tak lama kemudian Nabi Muhammad meminum sisanya, mencari-cari bekas bibirku, kemudian meletakkan bibirnya di sana. Ya Allah, itu kalau istri-istri diperlakukan begitu sama suaminya. Dia nyariin bekas bibir istrinya sebelum meminum air tersebut. Luar biasa banget kan? Nabi menghargai istrinya, romantis sama istrinya teman-teman. Nabi terhadap Sayyidah Sofiyah misalnya, waktu Sayyidah Sofiyah mau naik unta, beliau itu memang lebih tidak tinggi gitu. Sayyidah Sofiyah mau naik ke atas unta, nggak sampai, padahal untanya udah merunduk, tetap aja agak tinggi gitu buat Sayyidah Sofiyah. Nabi Muhammad di depan unta tersebut duduk mempersilahkan pahanya untuk menjadi tangga buat Sayyidah Sofiyah. Suami mana yang kayak gitu kira-kiranya? Jadi kalau kamu belajar, kalau para laki-laki mau belajar tentang bagaimana menghargai istri, itu bukan belajar sama orang zaman sekarang, tapi belajar sama seseorang yang telah mengajarkanmu kemuliaan perempuan 1400 tahun yang silam. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidah Aisyah tuh cerita, Nabi Muhammad tuh sering banget mengulang-ulang Al-Quran, sedangkan kepalanya bersandar di bahuku atau di pangkuanku. Naruhin kepalanya di pangkuan Sayyidah Aisyah, mengulang-ulang pembacaan Al-Quran.
Masya Allah, Masya Allah. Begitu menghargai perempuan. Jadi gak ada ceritanya dalam Islam tuh perempuan dianggap sebagai bangsa nomor sekian. Kalau orang menganggap dalam Islam nih perempuan ada diskriminasi gitu. Terdapat diskriminasi kayak semacam penurunan hak bagi perempuan. Kita bicara tentang emansipasi wanita, persamaan hak dan derajat kaum wanita dengan kaum laki-laki. Dan itu tidak ada dalam Islam. Kamu belajarnya kurang lama. Kamu ngajinya kurang panjang. Jangan-jangan selama ini kamu baru cuman pesantren kilat doang. Atau bahkan ngaji dari Mbah Google. Belajar Qur'annya dari terjemahan Qur'an. Ya gak kena teman-teman. Gak kena, gak bisa begitu. Pelajari sejarah. Kamu akan tahu betapa Islam meninggikan derajat kaum perempuan. Kita, kaum perempuan, di mata Islam, dalam pandangan Allah, dalam pandangan Rasulullah, kita begitu berharga. Nabi Muhammad menyebut kita sebagai tiang. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Idza saluhat saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu tiangnya negara, kata Nabi. Perempuannya baik, baik negaranya. Perempuannya rusak, rusak negaranya. Nabi menyebut kita sebagai tiang. Jadi kalau ada orang ngatain kita sebagai keset, jangan percaya. Kalau ada orang anggap kita sebagai keset, jangan percaya. Nabi menyebut kita sebagai tiang. Kenapa tiang? Sebab seluruh yang ada dalam bangunan kepadanya bertumpu. Perempuan tuh. Semua urusan dalam rumah tangga tumpuannya sama perempuan. Kan begitu? Makanya teman-teman saudara sekalian, kalau perempuannya kuat-kuat, yang di rumah tuh kuat-kuat semuanya. Kalau perempuannya rapuh, di rumah itu juga semuanya rapuh. Coba lihat aja, kalau udah ngeliatin orang gitu, suami bahagia, anak bahagia, itu pasti karena ada perempuan, ibu di dalam rumah tersebut yang bahagia. Tapi begitu semuanya kayak yang loyo banget, kayak hidup segan mati tak mau gitu. Kayak yang aku adalah orang paling menderita di dunia. Kenapa nih COVID gak kelar-kelar? Kenapa kita gak bisa kayak orang piknik gitu? Dari dulu, sejak gak ada karantina, kita juga emang gak pernah keluar negeri, katanya gitu. Ya kan mestinya disyukurin ya. Gak ada urusan sama karantina beberapa hari juga. Emang dari dulu juga gak pernah pakai paspor. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, tuh kalau udah yang sedih-sedih semua dalam rumah tuh pasti ada cewek yang tukang sedih dalam rumah tersebut. Ibunya tuh tukang sedihan. Makanya keluarga begitu semua modelannya. Karena kamu tiangnya teman-teman. Ini saya punya cerita. Ada namanya Syekh, saya sempat ziarahi kemarin waktu di Mesir. Namanya Ibnu Daqiqil Aid. Saya tuliskan juga nggak salah ya di buku Muhasabah Cinta mungkin. Namanya Syekh Ibnu Daqiqil Aid. Namanya tuh ada gitu, tapi orang enggak panggil namanya karena sesudah kejadian ini semua orang memanggil dia sebagai Ibnu Daqiqil Aid. Syekh Tepung Lebaran. Mana ada Syekh dipanggil Tepung Lebaran? Ini ada gara-garanya, ada sebabnya. Jadi nih, ada seorang syekh besar. Ilmunya Masya Allah luar biasa. Istrinya sangat solehah. Gak pernah nuntut, gak pernah apa-apa gitu. Mereka hidup miskin, tapi kaya dalam hal agama. Kaya dalam hal ibadah. Ini ya, kehidupannya kelihatannya miskin secara materi, tapi mewah secara agamanya.
Sunnah-sunnah ada, Quran ada, kajian ada, sholat duha ada, tahajud ada, zikir ada, keluar masuk kamar mandi ikutin sunnah, cara makan ikutin sunnah. Tuh mewah rumah tangganya secara agama, meskipun minimalis, sangat sederhana, bahkan bisa dibilang miskin secara materi duniawi. Satu waktu si istrinya Syekh ini nih lagi jalan, ketika didengar ada orang-orang lagi muji-muji suaminya, kepo, pengen tahu. Dan anak-anak muda lagi bilang, ih Syekh kita tuh ya ampun, pinter betah pokoknya, pinter banget, kayak wis komputer berapa tuh ya di kepalanya gitu. Zaman itu belum ada komputer ya, kayak nampung memorinya tuh banyak banget gitu di kepalanya. Ini tahu, itu tahu, sejarah hafal, luar biasa. Siapa gurunya ya? Katanya si anak-anak itu, saya nggak pernah tahu gurunya yang sekarang masih ada gitu, yang tentu orang tahu siapa gurunya, tapi maksudnya udah meninggal gitu. Gurunya yang sekarang tuh, yang membesarkan dia sampai sekarang tuh siapa gitu? Pasti gurunya tuh lebih hebat lagi dari dia gitu. Si istri nih denger kayak begitu, disamperin sama dia. Kalian lagi ngomongin suami saya? Oh iya ibu, iya. Masya Allah. Kalian penasaran pengen tahu gurunya suami saya? Ibu tahu? Ya tahu, kan saya istrinya. Siapa bu sebenarnya gurunya suami ibu? Saya. Kalau kalian gak percaya, ntar tungguin ya. Kalau hari raya sholat id, saya gak mau ngajarin khutbahnya. Iya deh, kita mau liatin. Udah pamitan pulang. Sepanjang Ramadan tuh suaminya ngajar juga, ngimamin sholat id, sholat taraweh, sholat apa segala macam gitu. Tapi orang-orang pada nungguin nih, kalau ini khutbah gurunya nggak mau ngajarin dia, istrinya nggak mau ngajarin dia gimana keluarnya gitu. Masuk puasa, istrinya yang biasanya nggak pernah minta apa-apa sama suaminya, mulain bilang, bang, disebutin anaknya gitu ya, kemarin tuh pulang dari rumah temennya, dia cerita katanya habis makan kue enak dah bang. Saya udah belajar cara bikinnya. Ntar kalau mau lebaran kasih saya tepung ya bang. Saya mau bikin kue lebaran. Oh iya. Subhanallah, emang kebetulan ya. Itu di masa-masa lebaran, di masa-masa puasa, nggak dapat rezeki lebih buat beli tepung lebaran. Memang semiskin itu mereka. Jadi nggak keburu-keburu buat beli tepung lebaran, cuman keburunya buat buka sahur gitu aja. Tambah deket-deket lebaran nih, istri yang nggak pernahnya malah mulai ngerongrong, bang, tepung lebarannya udah ada bang, saya udah belajar, udah bisa bikin kuenya, udah nanya ke tangga sebelah, tepung lebaran ya bang. Iya, sedih hati suami karena istrinya nih sangat soleha. Beda sama istri emang tukang minta. Beda. Kamu nggak bisa praktekkan ini kepada suamimu jika selama ini kamu selalu menjadi tukang rongrong buat dia. Nggak pernah minta-minta istrinya selama ini. Jadi kan begitu dia minta, kan jadi bahan pikiran buat suaminya gitu. Ya Allah, nggak pernahnya minta. Begitu minta saya nggak bisa ngasih, sedih gitu suaminya. Ntar dah tungguin, mudah-mudahan akhir Ramadan nih ada yang bisa kita dapat rezeki gitu. Sampai malam lebaran teman-teman, itu benar-benar gak ada gitu. Dan subhanallah, si istri yang emang udah sengaja di skenario sama dia, setiap kali suaminya mau buka kitab, bang tepung lebaran gimana bang, tiap
kali mau mikirin nih khutbah Id, saya mau bahas apaan ya? Bang, tepung lebaran dulu dong bang. Gimana tuh kabar tepung lebaran saya? Kesian loh, anak itu udah saya janjiin, saya mau bikinin kuenya, udah saya juga udah belajar, caranya udah tahu saya. Tepungnya dong bang. Teman-teman saudara sekalian, sampai malam lebaran gak dibiarin suaminya punya pikiran untuk bisa belajar apa-apa kecuali dirongrongin urusan tepung lebaran. Sampai istrinya tuh bilang gitu malam hari itu, bang kali-kali ntar kalau abisnya selesai khutbah Id, kalau ada yang ngasih ntar beliin saya tepung lebaran ya bang. Saya udah bilang sama yang punya tokonya tuh, biar besok juga biar kata lebaran dia mau ngejual buat saya bang. Iya. Jadi nih orang mau khutbah pikirannya tepung lebaran. Datanglah ke khutbah Id, sholat lebaran kan. Saat sholat lebaran tuh biasa-biasa aja, semuanya rapi sholatnya. Habis selesai sholat kan khutbah tuh, murid-muridnya udah ini nih, udah mikirin gitu, ini bener nggak ya katanya istrinya. Dan itu udah tersebar di antara murid-murid nih, bukan cuma dia doang yang tahu nih, tapi semua yang hadir nih lagi nunggu-nunggu. Nih katanya nggak diajarin sama bininya. Nih keluarnya gimana nih kalau nggak diajarin sama bininya? Beneran loh. Di saat beliau mau menyebutkan hadis, mau menyebutkan ayat tuh urusan tepung lebaran kegambar di pikirannya. Akhirnya bukan dia ngomongin sesuatu, malah ngomongin tepung lebaran. Tepung lebaran itu bener-bener keliru-keliru ngomongnya, dan banyak diantaranya yang nyebut dakikil id. Katanya orang-orang beneran kalau nggak diajarin sama bininya dia nggak bisa apa-apa ternyata. Masya Allah. Ini cerita ngasih tahu betul pengaruhnya seorang perempuan yang solehah, terhadap diri suami dan anak-anaknya. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau presiden itu disebut 01, istrinya presiden tuh 00. Kan begitu? Maka demikian pula dengan dirimu. Sebagai perempuan kamu sangat berharga dan sangat berpengaruh. Nabi Muhammad menyebutmu sebagai tiang. Jadi kalau kamu ngelihat suamimu ambruk, anak-anakmu ambruk, kamu harus tahu bahwa sebenarnya yang harus dikuatkan, yang harus dikokohkan terlebih dahulu adalah dirimu. Jadilah kuat untuk bisa menguatkan, sebab kamu adalah tiangnya. Coba ibu-ibu nih yang udah pada punya suami, saya rasa kamu ngerti deh apa yang saya maksudkan. Begitu perasaanmu menyenangkan, kamu bahagia, kamu akan lihat suami kamu juga begitu, anak-anak juga begitu, pada ceria semuanya, pada senang semua. Tapi begitu kamu sumpah, coba diingat-ingat, begitu kamu sumpah, begitu kamu sedih-sedihan mulu, begitu kamu uring-uringan, ya Allah, kamu PMS serumah ikutan PMS. Betul begitu? Nggak salah, Nabi itu menyebut kita sebagai tiang, karena urusan rumah tangga semuanya bertumpu kepadamu, teman-teman. Kamu begitu berharga, kamu bukan keset. Kamu tiang dalam rumah tangga. Kalau ada yang mengatakan hal yang tidak sama dengan apa yang disampaikan Nabi, jangan pernah percaya. Kamu adalah tiangnya. Begitu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama Allah perempuan ini didesain untuk bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus. Otak perempuan nih bisa mengerjakan berbagai macam hal secara sekaligus, teman-teman saya sekalian. Nggak lihat tuh betapa multitaskingnya perempuan-perempuan itu. Jam-jam segini nih kalau ada di rumahnya, sambil buka radio, buka TV juga, sambil masak, baju sebagian udah masuk ke mesin cuci, gendong anak. Itu ya ampun, berapa kerjaan tuh yang dia lagi kerjain. Segitunya
yang ada di TV nyambung loh. Ngerti dia, lagi ada gibah apa yang ada di TV. Dia paham. Abis itu ada telepon bunyi, dia bisa ngangkat. Abis itu ngomongin yang ada di TV. Gosip sama temennya. Berapa pekerjaan sekaligus yang dia sedang kerjakan. Makanya sampai-sampai saya pernah dikasih tahu ya, bahwasanya kalau kamu ngobrol sama anak laki-laki, sama orang laki-laki, dia sambil mengerjakan sesuatu, jangan percaya dia nggak mendengarkan. Ada anakmu sambil mainan game, laki-laki gitu ya, sambil main game dia, kamu bilangin dia gitu, ngomongin dia gitu, jangan percaya, dia nggak dengerin kamu, dia konsentrasi pada satu hal. Tapi kalau anak perempuan, kamu ngajakin ngobrol dia sambil ngegambar, biarin, nggak apa-apa. Anak perempuan sambil gambar gitu kan, kita sambil ngomongin dia gitu, nggak apa-apa, dia akan masuk. Makanya saya kalau hadir ngaji gitu, ada anak perempuan dia sambil ngapain gitu, saya tahu dia sedang mendengarkan saya. Kenapa gitu? Itu perempuan tuh, antara tangan sama kepala nggak harus nyambung. Tangan ngerjain apa, kepala ngerjain apa tuh dia bisa. Kalau laki-laki rada susah. Teman-teman saya sekalian, keseimbangan otak kanan sama otak kiri. Siapa yang desain seperti itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahu bahwa perempuan adalah tiangnya. Kamu berharga dalam pandangan Allah, melaksanakan visi misi kehidupan yang begitu berharga. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendesainmu dengan luar biasa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu jadi anak, ketika kamu anak, Nabi menganggapmu begitu berharga. Saya kalau ingat-ingat ini ya, ngeliatin ya Allah, sebagai perempuan nih kita nih berkelas surga. Sebagai perempuan, Nabi Muhammad itu menempatkan kita itu kelasnya kelas surga. Kalau jadi anak, kata Nabi Muhammad, man kanat lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar. Siapa di antara kalian kaum laki-laki yang punya 3 anak perempuan, ketiganya kalian besarkan, kalian didik sehingga menjadi perempuan-perempuan solehah, ketiga anak tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Kalau ngalangin orang tuanya dari api neraka, artinya membawa masuk mereka kemana? Ke surga. Ketika anak perempuan, mereka akan memapah orang tuanya menuju surga. Sebagai anak perempuan, kamu adalah bidadari-bidadari kecil yang menarik tangan orang tuamu menuju surga. Kalau kamu jadi istri, surganya pindah ke wajahmu. Kata Nabi Muhammad, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Surga dunia ini ada surganya, ada sekeping surga-surga di bumi, kata Allah. Bumi ini ada kesenangan-kesenangannya, ada surga-surganya, ada nikmat-nikmatnya. Wa khairu mata'iha, dan sesurga-surganya bumi, seindah-indahnya kenikmatan di dunia adalah istri yang solehah. Istri yang solehah adalah sekeping surga Allah di atas muka bumi ini. Ketika kamu jadi ibu, surganya turun ke bawah telapak kakimu. Kamu seret kemanapun kamu pergi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Kurang apa Islam menempatkanmu sebagai seorang perempuan? Masya Allah. Ustazah, tapi emang bener kayak gitu? Bener. Ini yang saya sampaikan nih bener, teman-teman saudara sekalian. Jelas kok hadisnya, jelas kok ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya baca ayat ini dan air mata saya menderas, teman-teman saudara sekalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna
Fasa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Sadaqallahul adzim. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai kaum laki-laki, istrimu pergaulilah dengan cara yang baik. Istrimu perlakukanlah dengan cara yang baik-baik. Yang baik sama istri kamu. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum laki-laki. Allah bilang, wahai kaum laki-laki, yang benar sama istri kalian. Yang benar sama istri kamu. Fa in karihtumuhunna, andai kamu benci sama dia, andai kamu gak cinta sama istri kamu sekalipun, jangan jahat sama dia, perlakukan dia dengan baik. Fasa an takrahu syai'an, bisa jadi di saat kamu membenci sesuatu, fa'asallah an yaj'ala fihi khairan katsira, Allah akan berikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Jadi Allah tuh kayak lagi bilang sama kaum laki-laki, yang baik sama istri kamu, yang baik sama istri kamu. Andai kamu gak cinta sekalipun sama dia, bahkan andai kamu benci sekalipun sama istri kamu, yang baik sama dia, kata Allah, nanti Allah akan kasih kepadamu, wahai para suami, khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Asal kamu baik sama istri kamu. Saya ngerasanya kayak Allah nih gak lagi bilang sama hambanya, tapi kayak bahasa ayah kita gitu, yang penuh cinta sama kita, sehingga dia pesen sama mantunya, yang baik ya sama anak saya, yang baik sama anak saya. Jika andai kamu gak cinta sekalipun padanya yang baik, nanti saya akan kasih kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Kamu mau apa? Mau harta? Aku kasih. Kamu mau apa? Mau kedudukan? Aku kasih. Kamu mau apa dalam kehidupan? Aku kasih. Semuanya akan kasih. Yang syaratnya yang baiklah kepada istri kamu, kata Allah. Masya Allah, betapa berharganya dirimu, teman-teman saudara sekalian. Nabi Muhammad sampai menjadikanmu tolak ukur keimanan kaum laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ahsanukum imanan ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian keimanannya, wahai kaum laki-laki, adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah suami terbaik kepada istriku. Masya Allah. Kurang berharga apa diri? Kurang berharga apa? Maka cari hargamu pada Islam. Cari hargamu pada Allah dan Rasulnya. Jangan cari hargamu pada barang-barang yang kamu pakai. Jangan jadikan tas yang kamu bawa, pakaian yang kamu pakai, handphone yang kamu kenakan, bahkan rumah yang kamu tinggali atau mobil yang kamu kendarai lebih berharga daripada dirimu sendiri. Kamu jauh lebih berharga dari semua harta di atas muka bumi ini dengan keimananmu, teman-teman. Iman. Jika dalam hatimu ada Allah dan Rasulnya, jika kamu menjadi hamba Allah yang salehah, maka kamu menjadi tak bernilai dengan apapun. Kamu menjadi begitu berharga, kamu menjadi begitu tinggi nilainya, hingga di atas muka bumi ini apapun tak ada yang dapat membelimu. Kalau kamu masih bisa dibeli, artinya kamu belum bisnis begitu mahal. Yang mahal tuh yang gak kebeli, itu baru mahal namanya. Saudara sekalian, jadilah sebagai perempuan-perempuan yang begitu bernilai, tak terhingga nilaimu. Tidak ada siapapun yang bisa membelimu. Jika kamu seperti itu, maka kelasmu bukan kelas
ekonomi atau bisnis, kelasmu adalah kelas surga, seperti yang dijanjikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustazah, saya udah ngerti kalau saya begitu berharga. Saya paham sekarang bahwa saya begitu berharga. Gimana caranya agar saya tidak melepaskan keberhargaan saya ini? Di mana letaknya? Di mana saya bisa menuju kepada harga diri saya? Saudariku sekalian saya muliakan, seperti yang tadi saya sampaikan, hargamu ada pada Allah dan Rasulnya. Hargamu ada pada taat kepada Allah dan Rasulnya. Hargamu ada pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Hargamu ada pada nilaimu ketika kamu menjadikan prioritas dalam kehidupanmu adalah Allah dan Rasulnya. Lillah wali Rasul, hanya karena Allah dan hanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kamu mencintai orang tuamu karena Allah dan Rasulnya. Kamu menyayangi suamimu bukan karena isi dompetnya, bukan karena indah senyumnya, bukan karena damai tatapnya. Karena itu semuanya tuh ada waktunya. Yang bisa bilang, aduh suami saya tuh senyumnya manis banget, itu palingan pengantin baru. Yang bilang, ya Allah saya tuh kelepek-kelepek dah kalau diliatin sama suami saya, meleleh rasanya jiwa saya. Itu palingan hitungan kawinnya tanyain dah, kamu udah kawin berapa lama? 3 bulan. Iyalah. Tanyain sama yang udah kawin 20 tahun. Dia bilang sama saya ngerti Ustazah kenapa suami pengen poligami. Kenapa gitu? Saya bilang, saya aja ngeliatin dia mulu padahal kagak boleh poliandri, saya bosen. Apalagi dia Ustazah. Saya ngerti Ustazah, walaupun belum tentu saya sabar, tapi saya ngerti gitu katanya. Begitu Bu? Enggak juga ya, oke lah, skip. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi cintai suamimu bukan karena isi dompetnya seperti yang tadi saya bilang. Maka kalau ada istri di sini yang bilang, saya kayaknya nggak tahan deh sama kamu, kalau kamu nggak bisa bawa saya piknik dalam waktu 3 bulan ke depan, kalau kamu nggak bisa bikin saya terbang naik pesawat gitu dalam 3 bulan ke depan, saya nyerah dari kamu. Misalnya gitu ya. Kalau kamu nggak bisa beliin saya rumah sampai bulan yang akan datang, saya pisah aja dari kamu. Kalau kamu nggak bisa ngasih saya sekian dalam waktu berapa bulan ke depan, kita di rumah ngontrak mulu. Saya mau kita punya rumah sendiri dah pokoknya. Kalau kamu nggak bisa ngasih saya rumah dalam beberapa bulan ke depan, saya menyerah aja dari istri kamu. Itu teman-teman saudaraku sekalian, kamu bukan istri yang lillah wali rasulih. Kamu tidak berharga, sebab hargamu hanyalah beberapa lembar isi dompetnya aja. Kalau senyum kamu seharga berapa yang dia kasih ke kamu, kamu belum sebegitu berharganya artinya. Tapi kalau kamu bisa senyum tanpa lihat tanggal, baru tuh dia tuh, ini dia perempuannya yang bernilai surga. Ini dia perempuannya yang berkelas surga. Teman-teman saudara sekalian, perempuan berkelas surga yang apabila dia merasa suaminya menyakiti dia atau ada anggota keluarganya yang begitu menyedihkan hatinya, dia nggak curhat sana, curhat sini, cerita sana, cerita sini, bahkan di media sosial. Sebel gue laki gue nulis di curhat di media sosial.
sosial, teman-teman sekalian, siapa di antaramu yang masih ngerjain itu saya bilangin, berhenti. Yang suka nulis status di media sosial sedih saya atau seneng banget saya karena suami saya begini, begitu, begini, begitu. Transferan suaminya difoto sama dia. Ditaruh gitu di media sosial. Teman-teman saudara sekalian, berhenti. Kenapa gitu? Jika kamu bahagia, kamu hanya mengundang pandangan mata iri dari orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa kena mata. Tuh, kena mata. Kena pandangan mata iri gitu dari orang di sekelilingmu yang malah nantinya takut dicabut kembali kenikmatan tersebut. Kalau kamu lagi pamer-pamer kesenangan, kalau kamu lagi pamer kesedihan, kamu nggak tahu aja, kamu disyukurin orang lain. Berantem, gue bilang juga apa? Emang gitu, kayak gitu sih dia, disyukurin teman-teman saudara sekalian. Jadi gimana mestinya? Kalau kamu merasa sedang ada yang menyakiti hatimu, udah nggak usah curhat sama orang. Malam-malam hari bangun, tahajud. Bukan hanya saat susah sih sebenarnya, saat kapanpun. Kamu bilang sama Allah, ya Allah, sepertinya suamiku tidak terlalu mencintaiku. Atau sepertinya suamiku sedang naksir sama janda belakang rumah. Tapi saya paham ya Allah, hati manusia dapat berbolak-balik sebab hatinya berada dalam kuasa-Mu. Ya Allah, jika Engkau jadikan hati manusia rasanya dapat berbolak-balik, aku minta padamu ya Allah, tetapkan hatiku selalu dalam keimanan kepadamu. Teman-teman sedikit sekalian, saya selalu menyampaikan kepada semua istri-istri yang suka surhat sama saya urusan suaminya sedang berpaling hati, saya bilang, jika ada hati seseorang berpaling darimu, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan cintanya yang sejati padamu. Allah kayak lagi mau bilang, tuh cinta suamimu yang kamu kejar mati-matian dapat begitu mudah berpaling darimu, tapi cintaku, selagi kamu tidak meninggalkanku, cintaku akan selalu tertuju padamu. Jadilah perempuan berkelas surga, perempuan yang hidupmu kamu jadikan bukan untuk suamimu, bukan untuk anak-anakmu, tapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kamu tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk alasan apapun dan untuk siapapun. Dengan cara itu kamu menjadi perempuan berkelas surga. Robiah Adawiyah sampai dengan meninggalnya tidak menikah. Ini saya harus sampaikan ini nih buat adik-adik jomblo. Ustazah nih kalau urusan bahas perempuan tentang cewek yang udah nikah aja. Kita nih ustazah jangan jadi Jonas dong. Jomblo ngenes. Kitanya mau jadinya single happy ya. Insya Allah. Sayyidah Robiah Al-Adawiyah, teman-teman saudara sekalian, tidak pernah menikah dalam hidup. Tiap kali dilamar sama orang, katanya Robiah Al-Adawiyah, adakah kalian mampu menjamin surgaku di akhirat nanti? Kalau kamu dapat melakukannya, itu adalah maharmu untukku. Tapi kalau kamu tidak dapat melakukannya, maka aku menolak lamaranmu. Dia bilang, maharmu untukku ridho Allah SWT. Kalau kamu bisa pastikan bahwa Allah meridhoi saya, Allah mencintai saya tidak akan minta mas kawin apa-apa dari kamu. Pernah lagi kabarnya Robiah Adawiyah ditanyain tentang urusan nikah. Kata Robiah Adawiyah, ya Allah, ya Allah, diri saya sendiri aja pengen saya cerai katanya. Nafsu saya pengen saya cerai. Saya nggak usah kayak gitu. Kerjanya apa Robiah Adawiyah? Sholat malam. Berapa rakaat tiap malam? 1000 rakaat teman-teman. 1000 rakaat.
Kalau siang hari ngapain? Di belakang rumahnya ngapain? Bangun kuburan. Saya udah pernah sampai ke sana. Dulunya tempat yang dibuat sebagai galian sama Robiah Adawiyah. Robiah menghatamkan Al-Quran di sana. Berapa kali? 1000 kali hataman yang sudah beliau hatamkan di dalam tempat yang kelak akan menjadi kuburnya. Masya Allah. Sayyidah Robiah Adawiyah, cintanya kepada Allah menjadikannya berkata, "Idza sahal wuddu ya habibal qalbi, fa kullu ma fawqa turabi turabu." Jika benar cintaku padamu, wahai kekasih hati, maka semua yang ada di atas bumi ini adalah bagian dari dalam bumi juga. Tidak ada bedanya antara mereka hidup atau mati. Semuanya adalah debu di hadapanku, ya Allah. Masya Allah. Ucapan Robiah yang terkenal, jika aku beribadah hanya karena surga, ya Allah, jangan halangkan aku, jangan masukkan aku di dalamnya. Jika engkau tahu aku beribadah hanya karena takut neraka, masukkan aku di dalamnya. Akan tapi engkau tahu, ya Allah, aku beribadah hanya karena cinta padamu, maka jangan halangkan aku dari perjumpaan denganmu, ya Allah. Robiah. Maka teman-teman sekalian, yuk jadi hamba yang dekat dengan Allah SWT. Disitulah nilaimu. Benahi sholatmu, benahi zikirmu, milikilah zikir. Tiap habis sholat jangan ditinggal. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jangan ditinggal sebisa mungkin gitu. Saudara sekalian, jagain tahajudmu, usahakan walaupun gak kayak orang-orang yang berjam-jam, setidaknya 15 menit sebelum azan subuh sholat barang 2 rakaat, 4 rakaat, tengadahkan tanganmu, ya Allah. Sesiapapun bisa meninggalkanku di atas muka bumi ini, akan tetapi Engkau, ya Allah, aku harap tidak akan pernah meninggalkanku. Gitu ya. Yuk bismillah, kita benahi kehidupan kita, bersandar hanya kepada Allah SWT, tidak mengandalkan apapun dan siapapun, sebab semua lemah. Jangan andalkan harta, jangan andalkan ilmu, jangan andalkan suamimu, jangan andalkan anak-anakmu, jangan andalkan kecantikanmu. Semuanya lemah, semuanya sirna. Andalkan saja Allah SWT dalam kehidupanmu. Jadilah wanita-wanita berkelas surga, sebab wahai muslimah, engkau begitu berharga. Semoga Allah SWT menghidupkan kita dengan bahagia, sebab ada Allah dan Rasulnya di dalam hati kita. Kita cintai sepenuh jiwa raga kita. Dan semoga apabila datang ajal menjemput kita, dimatikan kita dalam husnul khotimah. Dan kelak di hari akhirat nanti Allah SWT perjumpakan kita dengan manusia paling mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian, kita angkat tangan kita. Dan sebagai seorang muslimah, jika kamu sungguh-sungguh soleha, maka tanganmu, linangan air matamu begitu berharga di mata Allah SWT. Allah tak akan menolak doamu jika kamu selama ini menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas dalam kehidupan. Jika kamu selama ini tidak pernah meninggalkan Allah, maka Allah tak akan meninggalkanmu di saat kamu mengangkat tanganmu. Minta pada Allah SWT, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Lihatlah semua perempuan-perempuan yang ada di tempat ini, ya Allah. Nabi kami Muhammad menyebut kami sebagai tiang dalam rumah tangga kami. Nabi Muhammad bahkan menyebutkan yang jadi ibu di antara kami sebagai pembawa surga di bawah telapak kakinya. Nabi Muhammad begitu mendekatkan kami kepada surga, kepada kebahagiaan hidup kami. Ya Allah, pandang semua perempuan yang ada di tempat ini, ya Allah. Taruhkanlah kekuatan dalam hatinya, taruhkan keimanan dalam hatinya,
Taruhkan Islam yang besar dalam hatinya, iman yang kokoh dalam hatinya. Ya Allah, pandang semuanya ya Allah, angkat kesedihannya ya Allah. Jika Engkau lihat di antara kami perempuan-perempuan yang selalu saja bersedih karena sesuatu atau karena seseorang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sesudah hari ini, jadikanlah kesedihan mereka semua adalah karena takut terhadap murka-Mu ya Allah. Jadikanlah kesedihan mereka adalah dosa-dosa yang telah mereka perbuat ya Allah. Jadikanlah kesedihannya adalah karena khawatir Engkau meninggalkan dan tidak meridhoinya ya Allah. Jadikan kesedihannya adalah ketakutan terhadap api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, pandanglah semuanya dengan pandangan kasih sayang-Mu. Rahmatilah semuanya ya Allah, kasihanilah semuanya ya Allah. Jadikan hatinya kuat untuk menanggung segala beban, sebab dia paham bahwa semua beban kehidupannya seharusnya hanya ditumpuhkan kepadamu ya Allah, hanya disandarkan kepadamu ya Allah. Fahamkan makna la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim kepada kami semua yang berada di tempat ini ya Allah, sehingga kami tidak mengandalkan apapun dan siapapun selain-Mu, sebab kami paham bahwa sumber segala kekuatan untuk mendatangkan kebaikan atau mencegah dari kemudaratan hanyalah milik-Mu saja ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika Kau lihat dalam hati-hati kami ini terdapat cinta yang besar terhadap dunia, terdapat cinta yang besar terhadap seorang makhluk-Mu ya Allah, yang menghalangkan kami dari mencintai-Mu seutuhnya, kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Angkatlah perasaan itu darinya ya Allah, gantikanlah dengan cinta padamu dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad memenuhi seluruh ruang hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, taruhkan kesabaran, kesyukuran, keikhlasan, qanaah, tawadhu dalam hati kami ya Allah. Letakkanlah segala sifat-sifat baik dalam jiwa kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk berakhlak mulia. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandang kami semuanya ya Allah. Pandang lisan-lisan kami ya Allah. Jadikan lisan kami lisan yang terjaga. Hentikan kami ya Allah dari membicarakan aib orang lain. Sibukkan lisan kami menyebut nama-Mu. Sibukkan lisan kami membaca firman-Mu. Sibukkan lisan kami menyebut-nyebut nama kekasih-Mu Muhammad. Sebutkan lisan kami bersolawat padanya. Sebutkan lisan kami memuji-mujinya. Sibukkan lisan kami untuk mengagungkan-Mu dan mengagungkannya ya Allah. Allahumma ya Allah, jagakanlah mata kami, tangan kami, perut kami, farji kami, kaki kami. Jagakan anggota tubuh kami ya Allah, sehingga kami menjalaninya seperti yang Engkau mau, bukan seperti yang kami mau ya Allah. Bimbing pikiran kami ya Allah, sehingga kami dapat menjadi perempuan yang salehah. Bimbing hati kami ya Allah, sehingga kami dapat merasa dengan benar, tahu, paham kapan harus bahagia dan kapan harus sedih. Kami mengerti, kami paham ya Allah apa yang harus kami syukuri dan apa yang harus kami sesali. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami paham mana yang musibah, mana yang berkah. Allahumma ya Rabbi ya Allah, bimbing kami di kehidupan kami, sebab kami tidak cukup pandai, sebab kami tidak cukup mengerti menjadi hamba-Mu yang Kau mau. Dekatkan kami dengan orang-orang salehah. Hadirkan kami di majelis-majelis ilmu yang mendekatkan kami padamu dan kepadanya.
Allahumma ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Sambut kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan ada di antara kami yang Kau sambut dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahilah seluruh keluarga kami. Berkahilah seluruh keluarga kami. Berkahilah seluruh keluarga kami. Jadikanlah anak-anak kami, orang-orang yang kami sayangi adalah orang-orang yang selalu taat kepadamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatiannya. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.